Oke? Nah, sekarang, lalu bagaimana Ayub mendapatkan pengetahuan tentang Tuhan? Nah, saudara-saudaraku, sama dengan orang-orang dunia lainnya, Ayub juga bisa mendapatkan pengetahuan tentang Tuhan. Ya, Ayub belajar tentang Tuhan melalui apa? Hati nuraninya. Setiap manusia itu punya hati nurani, yang berdosa maupun yang tidak berdosa. Yang tidak berdosa yang sudah ditebus maksudnya ya. Itu punya hati nurani, saudara-saudara. Dan juga melalui penciptaan alam semesta. Jadi Ayub bisa melihat lewat hati nuraninya, bisa menyerap lewat hati nuraninya. Ya, ini how does our consciousness point to God's existence? Bagaimana hati nurani kita, kesadaran hati nurani kita bisa menunjuk kepada keberadaan Tuhan, bisa percaya bahwa Tuhan itu ada gitu ya. Jadi orang yang punya hati nurani itu dia lama-lama akan tahu, oh ada Tuhan nih, gitu loh saudara-saudara ya. Tapi nggak tahu siapa namanya tentunya. Nah, dan melalui penciptaan alam semesta, Ayub hidup pada masa Ishak dan Yakub, yaitu orang-orang yang memiliki janji Tuhan, punya covenant ya, sedangkan Ayub tidak. Sedangkan dia sendiri tidak termasuk di dalamnya. Sama seperti manusia lainnya, dia memiliki hati nurani yang memungkinkannya dapat membedakan apa yang benar dan apa yang salah. Ya, Ayub belajar tentang Tuhan dalam kapasitas yang terbatas berkaitan dengan hati nuraninya. Jadi dia tahu tentang Tuhan itu sangat terbatas sekali. Pengetahuannya tentang Tuhan sangat terbatas. Ya, Ayub juga mampu menemukan beberapa prinsip tentang Tuhan melalui pengamatannya akan alam semesta ciptaan Tuhan. Itu tertulis dalam Roma 1 ayat 19 dan 20. Roma 1 ayat 19 dan 20 bunyinya gimana? Sebab apa yang diketahui tentang Elohim sudah nyata di antara mereka. Mereka ini siapa? Goyim, orang-orang yang belum kenal Tuhan, termasuk Ayub. Karena Elohim telah menyatakannya kepada mereka. Loh, kapan? Nah, sejak dunia ini diciptakan. Hal-hal yang tidak nampak dari dia sesungguhnya dapat terlihat jelas dan dipahami dari apa yang dia perbuat. Jadi dari ciptaan ini kalau manusia lihat matahari, dia akan tahu, oh pasti ada penciptanya nih. Ya, karena nggak mungkin sesuatu itu jadi dengan sendirinya gitu ya. Pasti ada penciptanya. Waktu dia melihat ada keteraturan, ada hujan dan lain sebagainya, pokoknya dari alam semesta dia dapat melihat adanya Tuhan. Nah, baik kuasanya yang kekal maupun keilahiannya, sehingga tidak ada alasan lagi bagi mereka untuk mengatakan, wah, apa? Jadi hati nuraninya sudah menyatakan dan alam semesta juga turut menyatakan bahwa ada Tuhan, gitu ya. Jadi Roma 1 ayat 19 dan 20 ini menjelaskan kepada kita bahwa bahkan tanpa firman Tuhan, tetap kita ini manusia itu dapat belajar tentang Tuhan melalui hal-hal yang diamatinya dalam alam semesta. Ya, walaupun tanpa firman Tuhan, tetap manusia itu bisa belajar tentang Tuhan. Hanya saja terbatas pengetahuannya tentang Tuhan, pengenalannya akan Tuhan. Oke? Nah, baik. Jadi tentang alam semesta ini waktu dia lihat misalnya ada komet, ada planet, dia makin melihat lagi dengan penemuan-penemuan manusia seperti ditemukannya kaca pembesar, ditemukannya lensa-lensa, kemudian dia bisa melihat bintang-bintang, dan dari alam semesta keteraturannya itu manusia menyimpulkan pasti ada sang pencipta gitu ya. Baik, selanjutnya, sekalipun proses pembelajaran bagi Ayub itu punya kekurangan karena manusia alamiah, manusia jiwani pada dasarnya tidak pernah bisa sungguh-sungguh menerima atau memahami hal-hal yang dari Tuhan. Kalau manusia jasmania, manusia jiwani, manusia alamiah, itu menurut 1 Korintus 2 ayat 14 tidak bisa menangkap hal-hal yang spiritual, hal-hal yang rohani. Manusia jiwani itu nggak bisa menangkap hal-hal yang rohani. Coba kita baca dulu ayatnya. 1 Korintus 2 ayat 14, manusia jiwani tidak dapat menerima apa yang berasal dari roh Elohim karena ada kebodohan padanya. Jadi pada manusia jiwani, pada manusia alamiah masih ada kebodohan yang belum bisa disingkapkan gitu ya. Nah, ia juga tidak mampu memahaminya sebab hal itu hanya bisa diuji secara rohani.
Jadi hal-hal rohani hanya bisa diuji secara rohani. Ketika manusia rohani kita dihidupkan kembali, barulah kita bisa mengenali dengan lebih jelas gitu. Ya, kebodohannya barulah agak tersingkir gitu ya. Nah, jadi saudara-saudara, hal-hal rohani itu hanya bisa diuji secara rohani. Ya, ini pada dasarnya kita tidak pernah bisa sungguh-sungguh menerima atau memahami hal-hal dari Tuhan. Namun, kita tetap bisa mempelajarinya sampai batas tertentu. Jadi hal-hal tentang Tuhan kita masih tetap bisa mempelajari, tapi sampai batas tertentu. Itu tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-14. Bukankah alam sendiri bahkan mengajari kamu bahwa jika seorang pria berambut panjang, hal itu merupakan kehinaan baginya? Mungkin saudara bertanya, ini ayatnya bunyi begini, tapi kok gambar-gambar Tuhan Yesusnya rambutnya panjang semua sih? Saudara suka protes nggak, saudara? Berdasarkan ayat ini, kenapa saudara nggak pernah protes? Iya, gambar Tuhan Yesusnya semua rambut panjang, ya. Padahal ayat ini bilang alam sendiri mengajarkan bahwa jika seorang pria berambut panjang, hal itu merupakan kehinaan. Nah, maaf saudara, ini rupanya kesalahan persepsi dari para pelukis, mungkin untuk menunjukkan wajah yang lebih syahdu gitu ya, rambutnya Hamasiah Yesua waktu digambar itu dipanjangkan. Lalu orang-orang yang melihat penglihatan itu rambutnya terurai panjang, bersinar. Gimana ya? Mungkin juga dia karena sering lihat gambarnya, jadi masuk ke dalam alam bawah sadarnya, waktu dia kemudian dapatkan penyataan dari Tuhan, mungkin Tuhan tidak menunjukkan sepenuhnya, karena orang kalau melihat Tuhan itu ya melihat matahari ciptaannya aja udah nggak tahan, Pak ya. Ya, apalagi bagi orang berdosa yang belum ditebus sama sekali, lihat Tuhan. Ya kan terjadi pada Paulus, begitu lihat Tuhan, waktu waktu Saulus masih berdosa, Saulus, betul kan? Langsung buta kan? Zara, betul nggak? Nah, jadi kalau ada orang yang dari sana kemudian melihat Tuhan katanya rambutnya panjang gitu, itu karena dia mungkin sering melihat lukisan-lukisan Tuhan Yesus yang berambut panjang gitu ya. Tapi ayat ini mengatakan, bukankah alam sendiri bahkan mengajari kamu bahwa jika seorang pria berambut panjang, hal itu merupakan kehinaan baginya. Nah, ini coba saudara, ini pria apa wanita? Kan susah kalau pria ini berambut panjang ya. Oke? Tapi ya gambar Tuhan Yesusnya rambut panjang. Padahal ada gambar-gambar orang-orang lain dan nabi-nabi lain rambutnya pendek. Ya, kenapa Tuhan Yesus kok digambarkannya dengan rambut panjang ya? Oke, karena manusia kan ingin memvisualisasikan, jadi dibuatlah gambar. Ya, bukan dari foto loh. Zaman dulu Tuhan Yesus belum pernah ada foto loh. Ya, oke. Jika kita bisa belajar tentang panjang rambut pria melalui pengamatan alam, maka begitu pula lah Ayub. Namun hal itu hanya sekedar melaporkan bahwa pemahaman Ayub tentang Tuhan adalah kurang dari sempurna dan akurat. Kurang akurat, kurang sempurna pasti. Oke? Karena baik hati nurani ataupun alam masih membutuhkan lebih banyak terang, lebih banyak pengetahuan tentang Tuhan yang harus Ayub miliki, ya. Tapi pengetahuan Ayub tentang Tuhan hanya sebatas itu yang dia punyai waktu itu, ya. Hanya dari hati nuraninya dan dari melihat alam, ya. Jadi Ayub ini hanya hati nuraninya dan dia melihat alam, dia tahu ada Tuhan gitu ya. Tapi Tuhannya seperti apa? Itu dari hasil kerja hati nuraninya, operasi hati nuraninya, dan dari hasil pengamatannya akan alam, misalnya selalu ada pagi hari lagi, besoknya ada pagi hari lagi, lalu mungkin dia mulai mendeskripsikan Tuhan itu setia atau apa gitu ya. Nah, jadi itu yang disebut pengenalan tentang Tuhan, tapi terbatas, bukan dari firman Tuhan. Oke, jadi marilah kita gunakan perjanjian baru atau terang yang lebih besar untuk menafsirkan buku Ayub. Ya, buku Ayub nggak bisa perkataan-perkataan Ayub itu dijadikan pegangan kita sepenuhnya.
tanpa diterangi oleh perjanjian baru. Saudara, boleh nggak mengutip ayat-ayat dalam kitab Ayub? Boleh. Tapi itu harus benar-benar diterangi oleh kebenaran dalam perjanjian baru, gitu ya. Ya, oke. Kenapa? Karena ya terang yang lebih besar itu yang bisa menafsirkan buku Ayub. Perjanjian baru hanya memuat satu-satunya pernyataan tentang Ayub. Jadi cuma satu loh ayat tentang Ayub dalam perjanjian baru rupanya ya. Itu dalam Yakobus 5 ayat 11. Ya. Jadi the Old Testament in the light of New Testament. Kalau kita mau lihat perjanjian lama, kita harus lihatnya dalam terang perjanjian baru. Maka kita akan bisa menyimpulkan sesuatu dari perjanjian lama itu, ya. Ketika kita melihatnya dari lensa terang perjanjian baru, kita bisa mengartikan dengan tepat perjanjian lama. Misalnya dasar titah, kita bisa maknakan dengan tepat ketika kita gunakan lensa terang perjanjian baru. Kalau enggak, saudaraku, saudara akan salah selalu, ya, mengartikan dasar titah itu, ya. Tapi dengan terang perjanjian baru, Anda akan tahu apa maksudnya Tuhan. Oke, jadi marilah kita gunakan PB atau terang yang lebih besar untuk menafsirkan buku Ayub. Nah, PB hanya memuat satu-satunya pernyataan tentang Ayub dalam Yakobus 5 ayat yang 11. Apa nih bunyinya? Ini ya. Sesungguhnya kita menyebut berbahagia orang-orang yang tabah atau orang-orang yang sabar. Ini kata tabah ini dari kata passion, bisa diganti dengan sabar ya. Orang-orang yang sabar. Tadi saya bilang, ini kita nunggu Pak Roy perbaikin setting Facebook-nya nih lama nih ya. Lalu saya bilang, nah saudara-saudara sabar. Nah ini sebetulnya tema utama kitab Ayub, saudaraku, tabah atau sabar. Kamu sudah mendengar ketabahan Ayub dan sudah melihat apa yang Yahweh buat pada akhirnya, bahwa Yahweh itu penuh belas kasihan dan kemurahan. Saudaraku, satu-satunya ayat yang menyinggung tentang Ayub menyebut soal penderitaan nggak, saudara? Sama sekali tidak menyebut penderitaan, saudara. Yang disebut tentang kitab Ayub atau tentang Ayub adalah tabah. Yang disebut tentang buku Ayub adalah bahwa Yahweh pada akhirnya berbuat satu perbuatan yang ajaib karena Yahweh adalah penuh belas kasihan dan kemurahan. Jadi yang disebut oleh perjanjian baru tentang kitab Ayub adalah Yahweh itu pada akhirnya dia menyatakan dirinya sebagai Yahweh yang penuh belas kasihan dan kemurahan. Lalu yang disebut dalam perjanjian baru tentang kitab Ayub adalah ketabahan Ayub menyebabkan terjadinya pemulihan hidup Ayub. Ketabahan Ayub. Ya, oke, yuk sekarang kita lihat. Perhatikan baik-baik apa yang Yakobus tidak katakan. Yakobus tidak mengatakan penderitaan Ayub. Nah, coba saudara. Tidak sama sekali. Padahal satu-satunya ayat dalam perjanjian baru yang mengutip tentang kitab Ayub itu adalah Yakobus 5 ayat 11 tadi ya. Yakobus 5 ayat 11 tadi. Tapi Yakobus sama sekali tidak menulis tentang penderitaan Ayub. Tidak. Sebaliknya ia menceritakan kepada kita agar kita terinspirasi oleh apa? Oleh kesabaran Ayub, oleh ketabahan Ayub. Dan oleh apa lagi? Oleh apa yang Yahweh perbuat pada akhirnya. Kita itu harus diinspirasi ketika harus membicarakan kitab Ayub dengan dua hal ini. Yang pertama adalah ketabahan Ayub, yang kedua adalah apa yang Yahweh perbuat pada akhirnya. Gitu. Nah, saudara-saudara, inilah yang harusnya menginspirasi kita semua waktu kita mau membahas tentang Ayub, yaitu ada ketabahan Ayub. Dan yang kedua, bahwa ada perbuatan Yahweh pada akhirnya ya yang memulihkan itu, saudara. Nah, ini yang harusnya menginspirasi kita, ya. The Passion of Job, ketabahan Ayub, ya. Dan juga ini ketabahan Ayub yang akhirnya, dan ini adalah akhirnya. Akhirnya Ayub dipulihkan, untanya dipulihkan, kudanya dipulihkan, hamba-hambanya dipulihkan, kemudian anak-anaknya dia dapatkan kembali, anak-anak ya. Nah, saudara, ketabahan perjanjian baru didefinisikan sebagai tetap berdiri
teguh selama keadaan berada dalam tekanan dari luar. Ketabahan itu selama ada tekanan dari luar, Ayub tetap berdiri teguh gitu ya, kepada Tuhannya. Ayub tabah, Ayub sabar. Ia berdiri teguh mengatasi keadaannya yang negatif. Ia tidak berhenti menyembah Elohim. Jadi dia tidak berhenti menyembah Elohim, ya, meskipun apa? Meskipun ya, ia juga tidak mengutuki Elohim, meskipun hal itu dikehendaki oleh si jahat agar dilakukan oleh Ayub. Namun Ayub tidak terpengaruh untuk melakukan itu. Nah, ini dia kesabaran ketabahan yang harusnya ketika kita mengkhotbahkan Ayub, ini yang harus lebih banyak diceritakan, saudara. Bukan penderitaan Ayub, bukan, ya, tapi ketabahannya. Oke, lalu apa yang kemudian kita lihat tentang perbuatan Yahweh pada akhirnya? Apa, saudara-saudaraku? Itu menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang penuh kasih dan penuh kemurahan. Saat akhir dari Yahweh menyatakan bahwa jika kita bertahan, jika kita tabah, jika kita sabar, maka Yahweh akan membawa kita kembali ke puncak. Saudara, kehidupan Musa, Kaleb, Daniel, Yusuf, Esther, Ruth, dan Daud itu tidak menginspirasi kita karena kisah penderitaannya, bukan. Tetapi karena bagaimana mereka mengalami saat-saat akhirnya. Ya, itu menginspirasi sekali. Waktu kita menceritakan tentang kitab Yusuf, itu bagaimana akhirnya Yahweh membuat Yusuf seperti apa. Kalau itunya nggak ada, kalau itu yang nggak ditekankan, yang ditekankannya penderitaan saja, kita sudah salah penekanan, saudara-saudara. Betul nggak? Dan hari-hari ini justru soal kitab Ayub, kita justru menekankannya soal penderitaan. Kita tidak pernah memberikan penekanan yang seharusnya, yaitu bagaimana akhirnya Ayub mengalami saat-saat akhir dari Yahweh. Nah, itu sebetulnya yang harusnya lebih banyak diekspos gitu. Nah, udah, jadi saudara, inilah saat-saat bahagia Ayub ketika hidupnya dipulihkan kembali, ya. Oke.